Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Fa ya ibadullah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Ada Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang hari Rabu. Kita belajar fikih. Terakhir pembahasannya sudah sampai mana ya? Hah? Sudah sampai mana pembahasannya? Tentang ini udah belum? Anjuran bertakziah, makna takziah, berbelasungkawa, jamuan makan atas keluarga mayit, udah? Berbuat baik kepada keluarga mayit, bersedekah untuk mayit, membaca Al-Quran untuk mayit, udah? Nah, ziarah kubur, hukum ziarah kubur sudah? Sampai situ? Oke. Poin berapa? Hah? Udah sampai 15? Berarti ucapan yang diucapkan oleh orang ziarah kubur sudah. Hukum ziarah kubur bagi kaum wanita sampai situ. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan alat Ibu, tadi sudah berdoa belum ya? Belum, kita berdoa dulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, sebelum kita lanjutkan, dan ternyata kita belum bisa untuk praktek pengurusan jenazah ya, karena belum ada kain kafannya. Kalau volunteernya kayaknya sudah ada yang ikhwannya. Siapa yang mau jadi mayit? Ibu, saya mau mengingatkan lagi untuk akan teteh Ibu. Kira-kira saat kita belajar fikih, sebetulnya target yang ingin dicapai dari ilmu fikih itu mana? Pertama, tahu hukum. Kedua, mengamalkan hukum. Ketiga, berkarakter Islam dengan mengamalkan hukum-hukum itu. Dari 1, 2, 3, mana sebetulnya yang mau kita capai? 1, 2, atau 3? 3. Apa 3? Bukan kampanye, bukan. Apa 3 Ibu? Berkarakter. Sebetulnya yang mau kita raih dari pengamalan fikih kita, yang mau kita raih dari ilmu-ilmu fikih yang sudah kita pelajari adalah semakin baiknya karakter kita. Sayangnya, banyak hari ini semakin belajar fikih hanya semakin membahas hukum-hukumnya saja. Bukan buat ustadznya ya, ini teh ya, untuk kita yang belajar. Untuk kita yang belajar kadang terus berfokus pada hukum-hukumnya saja. Bayangkan, di kita lebih mudah untuk apa? Untuk berdebat. Mana yang kunut, mana yang tidak kunut. Di kita lebih mudah mana yang utek-utekan dengan tidak utek-utekan berdebat. Ketimbang, yuk coba dua-duanya duduk di taros. Mana yang paling khusyuk saat sholatnya sok siapa? Sok mau di taros gitu. Ada nggak berani yang mengatakan saya paling khusyuk? Nggak ada kan? Nah, seharusnya karakter itu muncul nanti. Saat sholat tuh yang paling penting khusyuknya, maknanya. Nah, maka mau tahu soal bagaimana tuntunan sholat supaya khusyuk? Hari Jumat, pada subuh, kita ada kajian. Yang ikhwan diutamakan datang ke sini. Ya akhwat, mau ke sini boleh, mau lewat online boleh. Nanti kita sharing. Mumpung baru di Muqaddimah. Kajian pada subuh setiap Jumat. Balik lagi, karakter akan teteh Ibu sebagai muslim itu akan terbentuk dengan kita mempelajari ilmu fikih. Teteh Ibu bayangkan, dalam ilmu fikih, kita itu membahas 3 hal. Berkaitan hamba dengan Tuhannya,
hamba dengan dirinya sendiri, dan seorang hamba dengan masyarakat. Oke? Jadi fikih itu 3 hal itu terbahas. Tidak hanya urusan hamba dengan Tuhannya saja, hamba dengan Allah saja, enggak. Tapi biasanya karena bahasan awalnya toharoh, bahasan awalnya sholat, seolah-olah fikih itu hanya urusan hamba dengan Tuhannya saja. Itu artinya belajar fikihnya tuh tamat-tamat. Baru selesai di bab itu, pindah ke pengajian lain. Pengajian lain pun sama begitu, pindah lagi ke pengajian lain. Jadi nggak selesai-selesai. Padahal dalam fikih itu banyak ilmunya. Tamatkan. Nggak bisa tamatkan, paksakan. Nggak bisa dipaksakan, istighfar. Udah ya. Karena nanti di bab pertama toharoh antara diri kita dengan Allah. Ada kok antara diri kita dengan diri sendiri. Bagaimana kita suci hatinya, suci batinnya, suci lahirnya. Apa nggak menarik kalau umat Islam penampilannya udah baik, penampilannya udah bagus, bersih juga. Maka ibu pakailah skincare ya. Nggak apa-apa kok. Mana ada yang haramin skincare? Nggak ada. Ya, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka harus ada jejak-jejak kenikmatan Tuhan pada diri kita nanti. Semakin ngaji itu semakin bagus penampilannya gitu kan. Belilah baju-baju nu bagus itu. Sesekali nggak apa-apa. Ya. Begitu. Nah, kemudian dalam sholat, dalam sholat masih soal antara dirinya dengan Allah dan dirinya dengan diri sendiri. Bagaimana tanha anil fahsya'i wal munkar dalam sholatnya itu kan? Hasilnya apa? Mencegah dia dari perbuatan buruk dan perbuatan keji. Tapi jangan lupa dalam fikih pun ada bab muamalah. Ada bab muamalah. Bagaimana kita bertransaksi dengan banyak orang, bagaimana kita berusaha, investasi, ya, bekerja, statusnya sebagai pimpinan, statusnya sebagai karyawan, diatur dalam muamalah sehingga terbentuklah karakter muslim itu di masyarakat bagus. Kenapa? Karena kalau sudah karakternya baik, nanti enak, lebih mudah seluruhnya. Karena kata ibu, kalau kita mau buat perjanjian sesama umat Islam, sesama orang Indonesia, mestilah dalam perjanjian itu kudu aya berkas, tanda tangan, curiga duluan. Hei, bukankah tidak boleh suudon? Kita baru mau tekan kontrak kerjasama saja sudah ada suudonnya. Kenapa? Karena fikihnya nggak jadi karakter. Sedang dalam akad kerjasama ada kejujuran, ada transparansi, ya, tidak boleh berkhianat tentang akad, kan gitu, ya. Itu kan karakter yang dimunculkan dari fikih. Nah, kemarin kita bahas soal jenazah, maka karakter yang kita munculkan dari fikih jenazah itu adalah bagaimana kita mengingat kematian, bekal apa yang sudah kita siapkan, bagaimana kepedulian kita kepada mayit, kepada keluarga mayit, kan dibentuk karakter itu dalam ilmu fikih. Maka jangan sampai kita belajar ilmu fikih berhenti di sekedar tahu, sekedar membahas halal, haram, sunnah, bid'ah. Nggak sekedar gitu aja. Coba gali lebih dalam pengamalannya, gali lebih dalam ilmunya, gali lebih dalam lagi wawasannya. Jangan berhenti pada target itu. Kedua, tidak berhenti pada pengamalan saja, melainkan harus menjadi karakter kita sebagai muslim. Kalau ada yang meninggal, peduli, menolong, membantu, bertakziah, mengunjungi, sesibuk apapun kita. Karena kalau itu nggak tumbuh akan diterima, nanti kita nggak jadi orang-orang yang soleh. Itu harus kita tumbuhkan. Ya, setidaknya kalau kita tidak bisa berkunjung, tidak bisa bertakziah, doakan, berikan kabar, transferlah, begitu kan? Kan lebih mudah sekarang kan? Ya, untuk menghibur keluarga yang meninggal, kalau memang kita ternyata sesibuk itu. Nah, sekarang kita mau memasuki bab zakat. Jadi pola fikirnya mari kita bentuk, tidak hanya sekedar zakatnya ada muzaki, ada mustahik. Zakatnya dilakukan setahun sekali. Macam-macam zakat itu ada sekian rupa. Gini caranya mengeluarkan zakat. Jangan berhenti di situ.
Tapi bagaimana dari zakat itu apa? Mensucikan harta kita yang kotor. Maka tumbuhlah karakter. Kita khawatir meskipun harta kita halal, masih ada hak orang lain yang wajib kita keluarkan, bahkan wajib diambil. Jangan sampai kemampuan kita berzakat hanya zakat fitrah terus tidak berkembang. Naikkan lagi. Apalagi karakter yang akan dibentuk dari zakat, bahwa ketika kita mampu, kepedulian untuk membantu saudara kita yang tidak mampu atau kekurangan, maka itu dimunculkan. Maka akan kata ibu, karakter dari setelah mempelajari ilmu fikih itu sangat penting dan banyak dilupakan ketimbang sekedar tahu, mengamalkan, kemudian berdebat. Nggak gitu tujuannya. Ya, tapi memberikan manfaat, memudahkan kita untuk bisa kita memahami lebih dalam, lebih detail, mengaplikasikan, terinstal dalam hati kita, ya, terpatri dalam diri kita, tertanam, ya, dalam keimanan kita bahwa inilah karakter seorang muslim ketika sudah mempelajari fikih. Keutamaan sholat 5 waktu, sholat tepat waktu, sholat berjamaah, keutamaan silaturahim, bertakziah dan sebagainya, itu kita install menjadi karakter dan pribadi kita. Gitu anak-anak ya. Oke, selanjutnya bab zakat. Kita akan berlanjut pada pasal ke-10 bagian zakat. Materi pertama dalam bab zakat ini adalah hukum zakat, hikmahnya ada zakat, dan hukum orang yang menolak membayarnya. Oke, pada materi pertama ini kita akan membahas hukum zakat, hikmahnya ada syariat zakat, dan juga hukum orang yang menolak membayar zakat. Akan ada ibu ngegendrung itu suaranya atau cukup? Cukup ya? Oke, siap. Hukum zakat. Poin A. Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dengan syarat-syarat tertentu. Akan ada ibu, ingat, hukum zakat apa? Wajib. Ya. Kira-kira kalau ada hukum yang wajib, kita harus ikhtiarkan atau tidak? Harus diikhtiarkan. Sebagaimana kita tahu, haji yang pertama itu wajib. Memang kesananya ada embel-embel bagi yang mampu. Seperti itu kan? Tapi kan kita mengikhtiarkan untuk haji itu luar biasa. Ya, mengikhtiarkan untuk haji itu luar biasa. Bahkan sekarang sampai ke angka 90 sekian juta untuk ibadah haji yang reguler, yang nunggu puluhan tahun. Kalau yang untuk haji furoda atau NH plus, ongkos naik haji plus, gitu, itu sudah sampai angka 200, 250 sampai 400 juta. Diikhtiarkan kan? Diikhtiarkan. Cuman kenapa bab zakat kita nggak ikhtiarkan?